Baik, perkenalkan nama saya Ditya Permana Sinaga dari kelas 4C dengan NIM 40122111057. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah kapal Venezuela beresiko menumpahkan jutaan galon minyak di Teluk Paria di Laut Karibia, sehingga meningkatkan kekhawatiran di wilayah tersebut. Dan saya akan menjawab pertanyaan mengenai konvensi-konvensi internasional apa saja yang telah dilanggar dan bagaimana penyelesaian persoalan tersebut. Berdasarkan video ini, terdapat dua konvensi internasional yang berpotensi dilanggar. Dalam kasus Nabarima, kapal tanker yang miring dilepas pantai Venezuela. Yang pertama konvensi yang dilanggar itu adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. UNCLOS adalah perjanjian internasional yang komprehensif yang mengatur semua aspek hukum laut, diadopsi pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994. UNCLOS telah diratifikasi oleh 164 negara yang menjadikannya salah satu perjanjian internasional yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah. UNCLOS mencakup berbagai topik yang termasuk yang pertama zona maritim, yang kedua pelayaran, yang ketiga perlindungan lingkungan laut, yang keempat ZEE dan landasan kontinen, yang kelima sumber daya laut, dan yang keenam penyelesaian sengketa. UNCLOS memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas laut. Pasal yang dilanggar dalam UNCLOS ini adalah pasal 211 yang tentang negara-negara bendera harus memastikan bahwa kapal-kapalnya mematuhi peraturan internasional yang relevan untuk mencegah pencemaran laut dari kapal. Yang kedua pasal 212. Negara-negara bendera harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kapal-kapalnya dalam kondisi layak laut. Pelanggaran UNCLOS dalam kasus Nabarima ini ada yang pertama kurangnya pemeliharaan dan perbaikan. Nabarima dioperasikan oleh Petróleos de Venezuela SA PDVSA, perusahaan minyak milik negara Venezuela yang telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Sanksi ini membatasi kemampuan PDVSA untuk mendapatkan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal, sehingga Nabarima terbengkalai dan miring. Risiko tumpahan minyak. Kemiringan Nabarima menimbulkan risiko tinggi. Tumpahan minyak mentah yang terkandung di dalamnya lebih dari 1 juta barel. Tumpahan ini akan mencemari laut Karibia, merusak ekosistem laut, dan berdampak negatif pada ekonomi pesisir yang bertanggung jawab pada pariwisata dan perikanan. Dan yang kedua, konvensi yang dilanggar, yaitu Konvensi Marpol 7378. Konvensi Marpol 7378 atau Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah pencemaran laut dari kapal. Konvensi ini diadopsi pada tahun 1973 dan diubah pada tahun 1978. Marpol 7378 telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara. Marpol 7378 mencakup berbagai topik termasuk pencemaran minyak. Konvensi ini melarang pembuangan minyak ke laut dan mewajibkan kapal untuk memiliki peralatan untuk mencegah tumpahan minyak. Yang kedua, pencemaran limbah. Konvensi ini mengatur pembuangan limbah dari kapal seperti limbah air, limbah padat, dan limbah kimia. Yang ketiga, pencemaran udara. Konvensi ini mengatur emisi gas buang dari kapal. Yang keempat, pencemaran oleh zat yang berbahaya. Konvensi ini melarang pembuangan zat berbahaya ke laut dan mewajibkan kapal untuk membawa zat ini dengan aman. Marpol 7378 telah memainkan peran penting dalam mengurangi pencemaran laut dari kapal. Konvensi ini telah membantu melindungi lingkungan laut dan kesehatan manusia. Yang pertama, lampiran pertama yang melarang pembuangan minyak atau hidrokarbon cair atau padat lainnya ke laut. Yang kedua, lampiran kedua membatasi pembuangan limbah tertentu ke laut. Dan yang pelanggaran Marpol 73 atau 78 dalam kasus Nabarima. Yang pertama, ancaman tumpahan minyak.
Kemiringan Nabarima dan kerusakan strukturalnya meningkatkan kemungkinan kebocoran minyak yang akan melanggar lampiran 1 Marpol 7378. Yang kedua, dampak lingkungan. Tumpahan minyak akan mencemari air laut, membunuh hewan laut, dan merusak habitat laut dengan konsekuensi jangka yang parah. Dampak yang lebih luas di luar pelanggaran konvensi internasional dan kasus Nabarima memiliki dampak yang lebih luas. Yang pertama, krisis kemanusiaan. Tumpahan minyak dapat mencemari sumber air minum dan mengganggu aktivitas perikanan, memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah ada di Venezuela. Yang kedua, ketegangan geopolitik. Situasi Nabarima dapat memperburuk ketegangan geopolitik di kawasan karena melibatkan Venezuela yang dikenai sanksi dan Amerika Serikat. Yang ketiga, krisis ekonomi. Dampak lingkungan dan sosial dari tumpahan minyak dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara-negara di kawasan Karibia. Solusi dan pencegahannya. Menangani situasi Nabarima membutuhkan upaya kolektif dan komprehensif. Upaya daruratnya pertama, stabilisasi Nabarima. Memompa minyak dari kapal, memperbaiki kerusakan struktural, dan memastikan kepatuhan terhadap terhadap standar keselamatan maritim. Yang kedua, mencegah tumpahan. Memasang penahan minyak dan menerapkan perencanaan penanggulangan tumpahan yang efektif. Solusinya untuk jangka panjang, yang pertama meningkatkan pendanaan dan kerjasama internasional, mendukung PDVSA dalam melakukan perbaikan yang diperlukan dan mencegah kejadian yang serupa di masa depan. Yang kedua, menerapkan sanksi yang lebih tegas, menindak negara dan perusahaan yang melanggar konvensi internasional dan membahayakan lingkungan laut. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Memastikan informasi publik tentang kondisi kapal dan potensi risiko lingkungan. Mencegah tragedi Nabarima terulang membutuhkan komitmen global untuk menegakkan kehukum maritim, melindungi lingkungan laut, dan memastikan keselamatan navigasi. Kesimpulannya, dalam kasus Nabarima merupakan contoh nyata yang pelanggaran konvensi internasional dan dampak luas yang dapat ditimbulkan. Mengatasi situasi ini membutuhkan upaya kolektif dan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintahan, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Penting untuk belajar dari kejadian ini dan memperkuat mekanisme pencegahan untuk melindungi laut dan komunitas yang bergantung padanya. Terima kasih. Sekian dari saya.